Menang, menang, menang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak tuan rumah yang telah memberikan fasilitas untuk kita bisa berjumpa semua pada hari ini. Semoga dan mari sama-sama kita doakan agar beliau dan seluruh keluarganya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat Alai Timur, khususnya Jalan Rambutan ya, yang hadir pada siang hari ini, para imam masjid, para imam musola, ibu-ibu majelis taklim, kalau kami singkat ibu-ibu MT Bu. Majelis taklim itu kalau disingkat MT juga Bu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang tentunya yang kami hormati dan yang kami banggakan, tokoh masyarakat Riau, Bapak Dr. Haji Samsuri Rizal yang telah hadir pada siang hari ini, dan ini merupakan kesempatan emas buat kami. Saya tidak begitu yakin banyak pasangan yang didampingi sama anggota DPR RI, tapi hari ini mudah-mudahan ini tuah buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya banggakan juga Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, terima kasih bersedia dan hari ini kita bisa bersama-sama Pak ya. Kemarin saya dengan beliau selalu berpisah sana sini karena memang untuk peranti Bapak Ibu kita nggak bisa selalu bersama karena medannya luas, jadi waktu kita pun terbatas. Alhamdulillah kami hari ini bisa bersama-sama berkampanye. Kemudian yang saya banggakan teman-teman dari Panwaslu yang ikut juga hadir bersama kami. Kemudian teman-teman dari kepolisian juga ikut memastikan kita semua dalam keadaan aman. Tentunya kita memastikan kita semua terhindar dari corona. Makanya kalau kita tidak pakai masker, dia lihat itu Bu. Jadi kita harus pakai Bu. Tapi kalau ngomong gini nggak apa-apa, nggak pakai, tidak dapat izin. Baik Bapak Ibu, kita tentunya bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa dalam keadaan insya Allah kita semuanya sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, izinkan ini agak berbeda. Kalau Pak Sam mungkin tidak perlu memperkenalkan diri, karena Pak Sam sudah cukup terkenal, bukan hanya di Meranti, tapi di seluruh pelosok negeri Riau ini pun sudah mengenal beliau. Tapi karena saya pendatang baru, izin saya minta waktu 2,5 menit untuk berkenalan dengan Bapak Ibu. Karena kalau tak kenal kan nanti tak apa namanya Pak, ini tak sayang. Ada pantunnya juga, kalau tak sayang tak cinta, kalau tak cinta tak dipilih nomor 3. Nah, baik, Bapak Ibu, saya aslinya Lalang Tanjung. Jadi kalau orang bilang saya bukan asli Selat Panjang itu memang betul. Yang asli Selat Panjang Pak Nuriman, karena rumahnya di Gelora. Kalau saya tinggalnya di Lalang Tanjung, Wong Deso. Jadi Alaha ini tempat saya ganti baju Bapak Ibu waktu sekolah SMP dulu. Saya jalan dari rumah itu jam 5:30 naik sepeda sekolah SMP dulu Bapak Ibu. Jadi kalau saya ganti baju depan rumah musola Pak Haji Kiai Munir almarhum ya. Nah, di situ tempat saya ganti baju. Saya tiap hari. Cuma kalau hujan saya tak sekolah. Wojogoto. Jadi dulu waktu itu kan aspal cuma sampai Simpang Supra kan. Nah, baru tahun 95 aspal masuk. Itu pun karena Pak Sam juga bangun Bu. Kalau tak mungkin tak sampai aspal Pak. Zaman Pak Sam dulu. Saya masih ingat. Jadi itulah cerita sedikit. 15 tahun saya di Meranti, kemudian sampai selesai SMP saya melanjutkan sekolah di Pekanbaru. 3 tahun Pekanbaru, kemudian alhamdulillah dapat rezeki saya melanjutkan kuliah di Jogja. Tahun 99 selesai, kemudian saya hijrah ke Kalimantan Timur Bapak Ibu. Kalimantan Timur itu saya ingat Bu, karena tidak ada saudara di sana. Saya pergi sewang sana, macam ada yang melambai di sana Bu. Suruh datang ke sana. Di Kalimantan Timur saya 99. Saya ingat saya naik kapal Pelni waktu itu berangkat Bu. Dari Surabaya naik kapal Pelni sampai ke sana. Alhamdulillah seminggu di sana dapat kerja. Karena waktu itu di Kalimantan Timur lagi ini
tambang Baturan lagi naik-naiknya. Mudah-mudahan waktu itu cepat, seminggu dapat kerja. Kemudian saya cerita sedikit, 2099 saya masuk Kalimantan, kemudian 2011 saya pindah lagi ke Jakarta. Setelah saya bekerja di 1 perusahaan, 2 perusahaan, saya ingat 7 perusahaan saya pindah, keluar masuk. Kemudian tahun 2010 akhir saya putuskan saya buat usaha. Kemudian 2011 awal saya pindah ke Jakarta. Kemudian saya bangun usaha saya, alhamdulillah sampai hari ini sebetulnya status saya ini masih pedagang, Bapak Ibu. Saya tak berani bilang pengusaha. Pengusaha itu terlalu wah gitu, terlalu mewah gitu. Pengusaha, pedagang lah ini. Ya, ini mungkin saya ceritakan sedikit juga. Apa sebabnya MT ini mau nyalonkan jadi Bupati Kabupaten Meranti? Terkenal tidak? Orang tak tahu dia. Tiba-tiba ikut mencalonkan diri jadi Bupati. Tapi mudah-mudahan dia lahir dah terdengar lah Bu ya. Sudah dengar Pak nama Pak di MT Pak? Ada lah sedikit ya? Ada lah. Baik Bapak Ibu. Jadi saya ceritakan sedikit. Selama 25 tahun saya di luar sana, alhamdulillah 60% waktu saya memang saya banyak pakaikan untuk usaha di bidang maritim. Saya memang fokus ngurus di bidang maritim. Kalau sekarang ini maritim, kalau dulu apa namanya Pak bahari ya, ngurus bidang bahari. Nah hari ini saya datang, mungkin saya koreksi sedikit. Saya tidak dalam konteks memberikan orasi politik. Saya tidak memberikan orasi politik, tapi saya datang ke Bapak Ibu ini, saya mau jual produk di situ Bu. Ada produk bagus nih saya bawa untuk Meranti ini. Jadi kalau orasi politik kan kita bicara politik, ini bicara produk. Nah, kita produk namanya bagus Bu, Menebat. Namanya Menebat. Kepanjangannya tuh menuju negeri bahari sejahtera. Kenapa saya buat ini? Karena saya nengok Meranti dari dekat, sudah pernah 15 tahun. Kemudian saya pernah menengok Meranti selama saya 25 tahun di luar sana. Saya melihat Meranti dari jauh. Ibarat gunung Bu, kita mau nengok gunung itu cantik kalau kita ada di jauh, iya kan? Dari jauh kita bisa nengok gunung itu sebelah kiri bengkoknya, sebelah kanan tebingnya, baru nampak. Alhamdulillah selama 25 tahun saya nengok Meranti dari jauh. Kemudian 15 tahun yang lalu saya tinggal di Meranti. Saya pun sama dengan kita semua. Saya pernah naik getah, ya kan? Saya tahu bagaimana caranya. Saya pernah ikut orang tua saya nyaring, saya tahu caranya. Kemudian masalah ngulik tual sagu pun saya tahu. Jadi apa yang dilakukan 25 tahun lalu sampai hari ini saya yakin tidak terlalu jauh berubah. Betul lah Bapak Ibu? Nah, kita ada produk bagus Bu. Ini produk yang kami diskusi sama Pak Nuriman. Judulnya Menebas, isinya macam-macam. Ada tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang kesehatan, kemudian juga tentang budaya. Kira-kira kalau kita mulai dulu, Bapak Ibu suka yang mana Bu? Ekonomi kah atau kebudayaan Bu? Mau kita bahas dulu Bu. Ekonomi Bu ya, sepakat ya? Baik, kita bahas ekonomi dulu. Kebetulan saya suka juga kalau bicara ekonomi, dagang Bu ya. Jadi hari ini kita sepakat dulu. Meranti ini hari ini krisis ekonomi. Setuju tak Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, kita sepakat dulu Meranti hari ini krisis ekonomi. Apa yang kita lihat dalam kondisi krisis ini Bu? Pertama, susah mendapat lapangan pekerjaan. Adik-adik kita, anak-anak kita hari ini selesai kuliah, pekerjaan yang ditunggu hanya satu, honor. Dengar Bu ya? Honor. Kemudian setiap tahun sarjana nambah terus. Pekerjaan nampaknya belum nampak. Hari ini orang pergi kerja ke Malaysia sebelum COVID itu Bu, bekerja di Malaysia itu 1 bulan saya tengok data di imigrasi itu Bu, 7.000 Bu. Orang pergi balik dari Meranti pergi ke Malaysia. Hari ini orang tak pergi ke Malaysia, entah kemana dulu kawan-kawan kita, saudara kita. Tapi saya yakin ada semua di Meranti. Nah ini yang kedua Bu. Yang ketiga Bu, kita selalu menjadi objek dagang Bu. Objek dagang itu maksud saya begini, kalau ada orang jualan dari mana pun datanya, kita tak ada pilihan. Mahal murah mesti kita beli. Alhamdulillah hari ini bensin masih bisa kita beli murah ya. Saya masih ingat bensin ada waktu satu botol 1 liter dulu 15.000 ya. Ada. Tapi orang Meranti memang hebat. 15.000 dia diam-diam. Kalau Jakarta 1.000 naik bako-bako gedung Bu.
Awak Meranti ini biasa kaya dia. Jadi saya ceritakan lagi, alhamdulillah yang saya tengok ini, saya memang agak sedikit fokus membahas masalah ekonomi, macam mana nanti kita membangkit giat ekonomi masyarakat Meranti. Alhamdulillah hari ini Pak Nuriman bersedia dengan membantu kita, bersama-sama dengan kita. Dia akan fokus nanti mengurus masalah birokrasi, masalah urusan birokrasi, apa yang belum clear selama ini, mungkin Bapak Ibu ngurus apa yang tidak lama selesai, nanti beliau akan selesaikan Bu. Nanti beliau juga akan menyampaikan sedikit orasinya. Jadi saya fokus ngurus ekonomi. Kembali lagi, kalau di kota ini Bu, saya yakin pekerjaan kita campur aduk, ya kan? Campur aduk, tak bisa dibilang yang kerja di toko mungkin sedikit, becak juga banyak Pak ya, kemudian kerja di bangunan banyak. Nah kalau bergeser agak ke sana sedikit, banyak yang lohi getah ya. Kalau kita di Selat Panjang Timur sana, banyak ngurus tual sagu. Jadi ekonomi kita itu 4 itulah Bu, saya tengok Bu. Tual sagu, getah, kemudian kopi, kemudian ya kelapa, satu lagi terakhir ini apa, pinang. 5 inilah komoditi andalan kita ini. Cuma yang saya sedih Bu, saya Jakarta tuh selama terakhir 2011 sampai sekarang itu ada orang jual sagu kita setengah kilo 12.000 Bu. Ada orang jual sagu kita nih setengah kilo 12.000. Kalau sekilo berarti 24.000. Berarti selama ini saya yakin orang yang jual sagu harga 12.000 setengah kilo itu dia tidak ngerti batang sagu itu bentuk macam mana. Tak tahu dia Bu. Apalagi prosesnya dia tak tahu. Ditanya Meranti pun dia tak tahu. Sagu di mana kau dapat bro? Kami dapat Cirebon kan. Itu sagu kami Meranti. Mana tuh Meranti gitu kan? Awak punya sagu. Awak kalau sagu kita terbakar tengah malam kita bangun giram sagu kita pakai timba Bu. Tapi ada orang lain yang menikmati hasil kita berlimpah-limpah. Untungnya bukan 100% lagi, 400-500%. Nah ini pemandangan yang saya tengok di luar sana. Saya tengok tadi menengok Meranti dari jauh, ibarat nengok gunung itu. Saya nengok. Nah seandainya kita bayangkan Bu, tak usahlah 12.000 setengah kilo, 12.000 aja sekilo kita berhasil jual di Jakarta sana atau Pulau Jawa. Ada 140.000, 40 juta Bu, 140 juta saudara kita di Pulau Jawa itu siap menampung produk kita ini. Cuma hari ini kita tidak berhasil menjual itu ke sana. Tidak berhasil. Kita hanya menjual sesama kita. Anak saudara tanam ubi, mak saudara tanam kelapa. Itulah bertukar-tukar. Ekonomi kita hari ini begitu. Ya kan? Itu membuat kita jadi tertarik untuk ikut. Ini macam mana kita menyelesaikan persoalan ini. Sagu yang tadinya 12.000 sekilo yang kita bisa jual harusnya, kenapa kita kasih orang lain jual? Kalau kita balikkan ke kita Bu, 8.000 petani sagu di Meranti ini yang terlibat dengan urusan sagu 8.000. Kelapa gitu juga, 15.000 jiwa Meranti ini yang terlibat dengan urusan kelapa. 1.200 urusan pinang. Saya tengok data yang valid ya. Jadi ekonomi ini memang harus kita bangkit Bu. Caranya macam mana? Ini menurut saya. Menurut saya caranya pola dagang, akses dagang ini harus kita bangun. Harus kita kembalikan hasil-hasil yang tadi melimpah itu yang dinikmati sama orang yang kita tidak kenal. Itu harus kita jemput balik. Tidak ada alasan lagi ini kita tidak kenal siapa mau beli barang kita. Kita buka Google dah tahu siapa mau beli. Cuma masalahnya kita tidak punya kemampuan untuk bertransaksi langsung dengan orang itu. Apa? Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kita apa? Akses Bu, hari ini Bu. Akses apa Bu? Kalau menurut saya ada 2 akses. Akses secara fisik kita tak punya, kemudian akses secara jaringan pemasaran pun kita tak punya. Dua-dua itu kita tidak punya hari ini. Makanya hari ini kalau orang mau beli barang-barang di tempat kita suruh dia ngambil sendiri. Saya dengar ada di saudara kita di Merbau itu, dia jual pisang. Tebanglah pisang depan rumah kami, gua ambil sendiri tadi. Ayo. Akhirnya kita tak tahu kemana pisang ini dibawa. Entah dibawa kemana, dijual berapa, siapa beli kita tak tahu. Hari ini getah. Kebetulan saya ikut di asosiasi getah. Asosiasi kami namanya APKRI, Asosiasi Petani Karet Rakyat Indonesia. Kebetulan saya jadi sekjennya. Saya ditunjuk kawan-kawan jadi sekjennya.
di petani getah itu Bu, kami juga sedih tengok Bu. Hari ini getah di tempat kita berapa? Yang saudara-saudara kita naik getah 6.000, 7.000. Palembang Bu, getah sudah mau naik ke 18.000 sekilo. Hari ini kita tengok berita di internet, getah di Palembang udah naik 18.000 sekilo. Apa masalahnya Pak? Kalau menurut saya masalahnya kita tidak punya akses lagi. Kita tidak punya akses untuk mengirim getah itu. Kita tidak punya akses untuk menjual getah itu ke tempat yang orang beli harganya mahal. Ada orang lain yang membisniskan kita hari ini. Nah, itulah salah satu visi menebah Bu. Apa hubungannya dengan Bahari? Saya memang dibilang lama tidak, tapi saya cukup inilah ya, cukup banyak lah menurut saya sendiri. Memang kita ini aksesnya tertutup. Kita ini meranti ibarat rumah, kita punya rumah, tapi nak masuk ke rumah kita numpang orang. Nak masuk akses ke rumah kita ini, kita numpang mobil orang. Kita tidak punya kendaraan sendiri. Kemudian nak keluar begitu juga. Nah, itulah persoalan yang sangat mendasar yang harus kita bereskan dulu. Saya nengok Pelabuhan Buton itu Bu, putus dia punya apa namanya kapal Roro, tak bisa masuk. Memang waktu itu kita senang, wah ada Roro masuk ke Meranti, mudah-mudahan ekonomi berkembang. Tapi setelah saya pikir-pikir ada juga hikmahnya Bu. Hikmahnya apa? Coba kita bayangkan Bu, mungkin Ibu pernah nengok waktu itu Roro sempat jalan beberapa bulan ya. Semenjak Roro jalan Pak, Ibu, truk plat BA, bukan kita tak suka dengan nomor BA, tidak kan, dari luar sana, dia langsung masuk ke sini bawa sayur, ya kan, bawa semuanya, macam-macam. Terus kita dijual sama dia, terus kita nak jualkan sama siapa gitu? Kita menjadi objek dagang. Kita tak sempat mendagangkan barang yang dia kirim ke kita tak sempat ngopor ke orang lain. Akhirnya kita menjadi masyarakat konsumtif, menjadi masyarakat tukang beli. Itu sebabnya ekonomi kita tidak berputar. Kita berada di paling ujung, tapi kita diopor terus, tak pernah kita bisa ngopor balik. Nah, kalau itu terjadi Bu, saya yakin setahun 2 tahun tanah yang ada di sekitar kampung kita di kota ini sudah dikuasai pedagang-pedagang dari luar. Karena duitnya banyak. Kita di mana beli tanah? Kita pindah dekat kampung Lalang kami Bu. Tapi bagus juga Lalang itu jadi ramai Bu. Ya kan? Tapi itu ilustrasi yang akan terjadi. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita rubah konsepnya. Caranya macam mana? Kita lawan akses ini. Akses dagang sudah kita buka, saya sangat yakin kita bisa mengalahkan distribusi barang dari pusat Jakarta sana, industri hari ini, tak bisa kita tolak, ke Pekanbaru, akan lebih murah dari Jakarta ke Meranti. Jadi ke depan, setelah akses ini kita buka, barang-barang yang selama ini dikejual sama orang dari Bengkalis ke Pekanbaru, orang dari dari Balai ya, belanja banyak ke Pekanbaru, itu nanti sentralnya bisa di tempat kita. Kita bisa hidup lagi menjadi kota dagang yang dulu pernah kita banggakan. Hari ini hilang. Nah, setelah itu terjadi, arus barang itu kita ubah, tidak lagi dari darat ke tempat kita, tapi nanti dari tempat kita kirim ke darat. Siapa yang menjadi pelaku dagangnya? Yang menjadi pelaku dagangnya itu kita di sinilah. Anak-anak kita yang tadi yang tidak bekerja bisa buka usaha. Itu namanya tadi UMKM tadi. Hidup UMKM kita. Nah, target saya dalam menuju negeri baru sejahtera ini, pertama kita buka akses lautnya sebesar-besar mungkin. Caranya macam mana? Alhamdulillah saya punya sedikit ilmu di situ. Itu yang saya lakukan di tempat orang lain. Insya Allah akan saya lakukan di kampung kita sendiri. Itu. Kemudian nanti setelah ini terbuka, Bapak Ibu, kita akan jadi pelaku bisnis Bu. Insya Allah kita akan hidup di kaki kita sendiri. Kita berubah dari masyarakat konsumtif yang tukang beli, ke depan kita menjadi masyarakat tukang dagang. Siapa yang kita dagang? Tentu daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Bisa Guntung, bisa Bengkalis, bisa lain-lain. Yang memang tak bisa dipungkiri, kalau barang itu sudah mudah dijangkau tempat kita, orang itu datang ke sini, Bapak Ibu. Nah, inilah dampak ekonomi yang kita perhatikan ke depan. Nah, kedua saya menyampaikan sedikit, ini mungkin bukan apa ya, informasi. Satu daerah itu ekonominya dianggap bagus, kita tengok putaran uang yang berputar setiap kabupaten itu Bapak Ibu.
Duit yang berputar di Kabupaten Meranti ini, saya tengok di data terakhir BPS, anggaplah itu betul, 12,3 triliun setahun. Itu bukan APBD, Bu. Kalau APBD yang dicakap Pak Sam tadi ya, 12,3. Duit yang kita putar itu masuk ibu belanja dengan si A belanja dengan si B, kemudian nanti ada orang beli belanja rumah tangga. Pokoknya duit yang berputar di dalam satu daerah itu, yang dicatat sama bank maupun yang melalui harga-harga yang sudah ditentukan, itu 12,3. Besar dah, Bu? Banyak dah, Bu? Kalau kita tengok duitnya banyak. Tapi Bu, Bengkalis, tempat Pak Sam pernah jadi bupati, Bu, duit yang berputar di Bengkalis itu 127 triliun, Bu, setahun. Kita cuma 12,3. Artinya kalau duit berputar segitu, itulah duit yang kita dagang-dagang ini mungkin nyangkut sedikit berapa persen di kantong kita masing-masing, ya kan? Itulah nilainya. Nah, kita nomor porot, Bu. Kalau kita bahasa Melayu, nomor porot ya. Ingat, Bu, nomor porot kalau main guli, Bu, nomor porot ya. Kita nomor terakhir. Di atas kita tuh ada sedikit nomor 11. Kalau kita nomor 12, ada nomor 11. Kuangsing, Bu. Kuangsing itu duit yang berputar di Kabupaten Kuangsing itu, walaupun dia agak sedikit tinggi dari kita, 67 triliun setahun. Duit yang berputar di situ. Artinya itulah kita tengok bahwa ekonomi kita lemah. Memang duit berputar di Kabupaten Meranti ini kecil. Memang banyak, tapi kalau itu dihitung transaksi seluruh masyarakat Meranti setiap hari, itu dihitung. Nah, inilah yang akan kita ubah sama-sama nanti, Bu. Kalau kita udah minimal menyamakan dengan Kuangsing aja lah, macam mana kita bisa memutar duit dalam kabupaten kita ini banyak, saya yakin kita semua mendapat inilah, percikannya adalah, ya kan, yang tidak kerja bisa berdagang. Hari ini kita nak berdagang, siapa nak beli? Ya kan, kita bisa produksi sesuatu tapi nak beli siapa? Makanya hari ini dikasih bibit tak jadi, habis itu hilang. Karena ujung ke ujungnya tidak nyambung. Dikasih bibit pertanian, Bu. Hari ini hidup, sekali panen besok hidup, sekali panen lagi. Setelah itu tak ditanam-tanam lagi. Karena hasil tak ada. Karena tidak berhasil menemukan penjual dan pembelinya langsung. Apa sebabnya? Karena akses dagang yang saya bilang tadi, alat transportasinya itu tidak kita kuasai. Nah, salah satu PR kita bersama nanti setelah kita duduk atau nanti Ibu mengamanahkan ke kami dengan Pak Nuriman, akses dagang ini harus kita kelola dulu, Bu. Harus kita kuasai supaya nanti kita bisa berdagang dengan mudah, masuk dan keluar barang itu mudah. Jadi program Menebas ini, Bu, menuju negeri baris sejahtera, menurut saya ada 4 poin yang mungkin kita sepakati dulu. Saya mau sampaikan. Pertama, tingkatkan nilai komoditi yang ada di depan mata kita. Naikkan harga getah kita dengan buka akses, naikkan harga sagu kita, naikkan harga kelapa kita, pinang kita naikkan, kemudian kopi kita naikkan, kemudian kita tekan beban biaya hidup kita. Kalau selama ini satu rumah 10 anak beranak makan mungkin 1 juta, dengan barang yang sama macam mana ke depan kita bisa makan 700.000 aja. Tapi tidak membuang jatah makan, tidak. Barangnya sama, tapi kita bisa menekan biaya hidup kita. Karena selama ini yang membebankan itu adalah transportasi. Itu yang menekan kita. Jadi naikkan komoditi, tekankan biaya hidup sekeluarga kita, kemudian buka lapangan pekerjaan, bawa investor masuk. Cara membawa investor masuk, menurut kacamata saya, karena saya juga pengusaha, pedagang gitu ya, saya tahu, Bu, apa yang hendak di sana masuk satu daerah itu. Apa yang dibutuhkan investor untuk masuk ke daerah itu, alhamdulillah kami paham. Macam mana cara merayu dia minta masuk ke tempat kita. Sama-sama pedagang. Nah, kemudian buka lapangan pekerjaan melalui usaha UMKM. Perbanyakkan UMKM. Kita harus menjadi masyarakat produktif. UMKM inilah yang bisa mendidik kita, bisa membawa kita menjadi masyarakat produktif. Kemudian, Bu, alhamdulillah hari ini kita betul-betul mendapat tuah. Ada anggota DPR RI kita kebetulan dari Meranti pula, duduk di pusat, Bu. Kita bisa memaksimalkan anggaran APBN di pusat itu. Kita ambil sebanyak-banyak mungkin. Kita datang ngantri paling depan. Kalau orang lain tak bisa ngantri paling depan, dia tak dapat bocoran, Bu. Kita punya bocoran. Sebelum diketuk palu, Pak Sam mungkin dah bisik sama kita, Zin, Pak Nuriman, kan? Cepat kalian siapkan proposal. Minggu besok atau bulan besok kami mau ketuk palu. Ada anggaran ini, anggaran itu. Cepat buat.
otomatis kalau kita ngantri di depan tentu kita dapat duluan, Bu. Nah, selama ini mungkin kita ngambil, kita datang terakhir. Udah datang terakhir, dapat sisa, tak pula selesai ngurusnya. Itu sebabnya tak bisa kita bawa balik semuanya. Nah, ini tuah lagi untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pertimbangan buat kita semua. Saya hari ini tidak bicara suku, tidak bicara agama. Saya bicara masalah meranti. Macam mana meranti ini bisa kita hidupkan ke depan, kita bangun ekonominya, kita bisa tidak lagi menjadi kabupaten termiskin. Malu juga dengar, Bu, kalau di Jakarta, Bu, dibilang itu meranti, ya itu yang termiskin itu. Agak emosi juga kita dengar, Bu, ya, agak sedikit marah sedikit. Tapi macam mana memang itu adanya, dan itu harus kita selesaikan. Saya yakin, saya sendiri, saya dengan Pak Nuriman, saya dengan bertiga pun dengan Pak Sam pun dibantu, tidak akan bisa mengurus ini kalau kita tidak duduk, kalau kami tidak menang. Untuk itu, untuk membantu ini terwujud, langkah pertama kita tentu kami harus menang dulu. Kalau tidak menang, mungkin cerita ini akan menjadi catatan buat kita sama-sama. Tapi kalau menang, insya Allah ini akan bisa kami realisasikan ke depan. Jadi itu Bapak Ibu, sedikit penyampaian dari saya tentang apa itu menebas menuju negeri bahari sejahtera. Selalu lama kita membelakangi laut, sudah waktunya kita hidup dengan potensi ekonomi yang ada di depan laut kita. Nah, inilah saya bercerita sikit lagi. Habis waktu Pak Sunil? Sikit lagi, Bu. Ini tanggung nih. Seminggu yang lalu Pekan menyambung tol ke Dumai, sudah selesai. Kemudian dia lagi nyambung tol dari Pekan ke Kampar. Rencananya Pekan, Kampar, Padang. Kalau kita mengharapkan daratan, bila dia nak nyambung tol ke tempat kita, ya kan? Apakah kita nunggu dia ada tol masuk ke Meranti mau kita ekonomi kita hidup? Tidak. Kita harus muter badan kita. Tol kita adalah laut. Laut ini sudah terbentang luas, tinggal kita pakai lautnya kapan pun kita mau, kapan pun kita mau mulai, suka-suka kita. Sekarang artinya perubahan ada depan mata, tinggal kita lagi mau apa tidak kita menjemputnya. Mungkin itu bisa sampaikan. Tadi saya mau pantun dulu, tapi pantun dari pakai sama Pak Edi. P3 itu pantun saya tuh, Pak, tapi dipakai sama dia tadi. Jadi saya ada pantun baru, ya. Pulau pandang jauh ke tengah, gunung naik bercabang 3. Kalau kita semua pingin berubah, yuk sama-sama kita menuju negeri bahari sejahtera. Mungkin itu saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Sahabat baik, tuan rumah yang saya muliakan, sekeluarga yang telah bersedia untuk memberikan ruang pertemuan ini. Alhamdulillah, Pak Dr. Samsul Rijal, ya, yang saya muliakan, ini dosen saya, ini segan saya nak berdiri sini nih. Dulu waktu saya PDN dengan Pak Samsuar gubernur sekarang tuh, dia ngajar saya ngaji perpajakan. Dulu masih ganteng, tapi sekarang tetap ganteng. Dulu rambutnya belah 2, saya ingat pakai safari dia ngajar itu perpajakan, masih ingat saya lagi. Alhamdulillah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama suri pandang yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Saya tak banyak dulu nak saya sampaikan, beberapa hal saja. Tadi Pak Sam ini sudah pakarnya, sudah orang Riau ini dah nasional beliau sudah. Saya sering ikut TV parlemen itu, beliau paling aktif untuk membahas masalah apa yang jadi persoalan di Indonesia nih, masalah pendidikan beliau sering membahas ini. Makanya kalau saya di beberapa jam di TV itu Pak, saya TV parlemen paling saya itu nonton. Karena itu pengetahuan, kita ingin melihat perkembangan bagaimana sebetulnya di Indonesia ini. Alhamdulillah. Saya dengan Pak Muhyiddin ini, Pak, saya ini datang terlambat sebetulnya, karena Pak Muhyiddin sudah ganti-ganti pasangan. Ini jalan takdir, ya. Saya diminta beliau dengan partai politik, alhamdulillah setelah isyawarah dan beberapa pertimbangan, termasuk juga pertimbangan ada Pak Sam di situ. Karena tidak mungkin kalau tidak ada anggota DPR yang duduk di pusat, kita bisa mulus berjalan, tidak mungkin. Karena pengalaman, saya ini pernah jadi kepala Bupeda di Meranti. Saya sudah 11 tahun Pak Ibu sekarang di Meranti. Saya dibawa oleh Pak Sam di sini, 11 tahun. Dan saya pernah menjabat kepala Bupeda.
Jadi saya biasa bermain di gedung Nusantara itu, cari-carilah, kadang-kadang jumpa staf ahli, ya biasa. Tapi ini butuh komitmen kepemimpinan di daerah ini. Kalau kita dapat proyek tapi tak komitmen, nah itu kita lemah. Jangan sampai disampaikan Pak Sam tadi, kita dapat proyek tapi kepentingannya bukan untuk kepentingan masyarakat, itu saya tak mau. Ini saya tak mau, saya kan pengalaman soal itu. Nah, kenapa saya maju juga? Karena ada 3 hal yang menjadi pertimbangan saya. Karena kita melihat kualitas pembangunan di Meranti ini berkaitan dengan kualitas masyarakat. Ya, ada 3 hal yang menjadi indikator kita. Mungkin Pak Asal ini pakar ekonomi. Namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index. Ada 3. Nah, pertama, bagaimana kita melihat kualitas manusia itu? Pertama dari sisi income per kapita, pendapatan. Nah, bagaimana pendapatan kita? Kalau nak contoh Brunei, tak ikut kita, karena sana 1 tahun pendapatan masyarakat rata-rata ya itu 450 juta per tahun. Kalau dibagi per bulannya itu hampir 38. Nah, dibagi 30 hari, 1 orang mendapat per kapita 1.250.000. Besar nggak? Kalau bapak dapat uang 150.000 setiap hari, ibu-ibu bapak besar kan? Jangan-jangan bapak nambah lagi seko. Gurau aja. Nah, saya kalau saya bicara Indonesia atau Riau, Meranti saja. Nah, Meranti berdasarkan laporan Badan Statistik kita, ini laporan Pak Gubernur ya 2019 kemarin, pendapatan penduduk Meranti itu sangat rendah. Itu hanya 7 juta pada bergerak barang dan jasa, buruh-buruh kita ini. Nah, inilah saya sampaikan. Jadi misalnya produk karet kita itu sangat rendah karena kualitasnya rendah, sagu kita rendah. Kenapa? Kualitasnya rendah. Kita jual sagu basah, orang sudah dengan teknologi jual sagu kering, sehingga nilai tambahnya tak ada. Nah, ini tugas nanti Pak Fahmudin nanti ke depan ya. Nah, yang kedua, indikator kualitas harapan hidup, kualitas standar hidup kita adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan kita mengukurnya? Lama rata-rata sekolah kita. Kita pemerintah sudah mencanangkan program 9 tahun wajib belajar. Tamat SMP sudah wajib. Sekarang Pak Gubernur sudah mencanangkan 12 tahun tamat SMA itu wajib. Nah, bagaimana rata-rata sekolah di Meranti? Hanya 7,4 tahun. Artinya pendidikan tidak tuntas. Orang rata-rata tidak tamat SMP. Ini data ini kita peroleh dari statistik. Kita ambil angka ini rata-rata umur 20 tahun ke atas. Jadi kita ketemu bahwa rata-rata di Meranti ini penduduknya hanya tidak tamat SMP rata-rata. Yang paling besar menyumbangnya adalah anak sekolah kita. Mereka rata-rata sekolah itu kelas 6, kelas 3, kelas 4 sudah berhenti karena bantu orang tua. Nah, ini rata-rata. Jadi kita rata-rata tidak tamat sekolah banyak. Apalagi yang SMA juga demikian, ya. Nah, bagaimana lama harapan sekolah? Tentu kita semua orang tua berharap anak kita semua sarjana. Tapi statistik sudah menghitung di Meranti rata-rata lama sekolah cuma 13 tahun lebih. Berarti orang hanya program D1 saja kuliah, tidak sampai kuliah selesai. Kadang-kadang tamat SMA juga banyak tidak bisa sekolah. Nah, ini salah satu mengatasi tadi program Pak Sam tadi, bantuan masyarakat. Nah, ke depan kita akan merumuskan bagaimana bantuan-bantuan anak-anak sekolah kita supaya tak putus sekolah. Sarana prasarana pendidikan kita perbaiki, akses jalan sekolah kita perbaiki. Kalau hari hujan Pak Sam, sekolah-sekolah itu anak-anak kok banyak yang tak bisa karena jalan belum bagus. Kalau sudah gumpur jalan, anak-anak ke sekolah. Nah, sekarang itu terjadi di daerah Telusung, di beberapa daerah itu terjadi seperti itu. Saya menyaksikan sendiri. Nah, kemudian kita juga sudah banyak dapat bantuan dari pusat. Saya kejar dana APBN itu. Alhamdulillah tahun 2000 sekarang ini yang sekarang berjalan ini sudah masukkan APBN saya 54 miliar. Tambah dengan PUPR 74 miliar. Sekolah kita sudah mulai bagus sekarang. Tapi masih banyak sekolah kita belum bagus. Bantuan desa kita berikan. Salah satu contoh Pak Asam melalui APBN beliau bantu untuk membantu siswa supaya tidak putus sekolah. Itu walaupun 450.000 rupiah, tapi itu sangat membantu. Paling tidak bisa beli buku, bisa untuk lain-lain. Nah, kami nanti juga akan program kita Pak Bupati coba silakan bantuan baju sekolah ini gratis Pak, supaya orang tua ini setiap tahun ke tahun ajaran itu ada yang jual gelang, ada yang pinjam ke toko sana kemari hanya untuk membeli baju baru, ya kan? Nah,
Tapi kita insya Allah, kayak saya sudah hitung kemarin cukup. Murid kita tidak banyak, hanya 34.000 saja di Semeranti ini. Bajunya cukup murah. Nah ini nanti salah satu program membantu, tapi kita tujuan pada keluarga-keluarga miskin, ya. Nah ini, jadi standar sekolah kita kalau saya ceritakan panjangnya sebetulnya nih, 8 standar pendidikan, ingat waktu. Yang ketiga masalah kesehatan, derajat kesehatan masyarakat kita juga rendah. Kita derajat kesehatan masyarakat itu diukur pada usia harapan hidup. Kalau 3 negara yang paling maju itu seperti Spanyol, Jepang, Singapura, itu rata-rata 85 orang masih sehat, masih produktif. Meranti bagaimana? Rata-rata lama usia harapan itu hanya 67 saja. 67 itu alhamdulillah kalau sehat. Kadang-kadang banyak kami temui di lapangan sama PED Masudi ini, orang udah banyak sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya 60 sekian. Tadi di faktor kemiskinan tadi itu semua, lingkungan tak sehat, tak bersih, ya, kemudian pola makan tak bagus, kemudian apa namanya, stres, banyak stres. Kemarin kami kampanye di Sungai Tohor, ya, kami mau kampanye di satu tempat, rupanya tetangga sebelah itu meninggal. Kenapa? Jantung diri. Coba stres Pak, karena persoalan keluarga, ekonomi juga. Nah inilah faktor kemiskinan ini yang membawa kita itu masyarakat jadi stres juga. Nah ini salah satu solusi yang kita tawarkan nanti melalui program menebas menuju negeri bahari sejahtera. Ini pakarnya Pak Mahmudin, beliau pelaku ekonomi. Ditambah dengan pengalaman beliau, nanti tentu kita perlu investasi Pak. Duit kita disampaikan Pak Sam tak ada. Dengan investasi nanti maka uang kita akan ada beredar cukup banyak. Akan tersedia lapangan kerja. Kan kita akan siapkan SDM kita yang bagus. Kita punya SDM tak punya daya saing. Tamat kuliah Pak Sam, karena komputer tak pandai, bahasa Inggris tak pandai. Padahal ini dibutuhkan orang bekerja sekarang ini. Jadi kita tuh tak punya daya saing, lama-lama tidak dituju, jadi pegawai honor. Jadi hampir banyak honor di Meranti ini, terkejut saya. Di Indonesia termasuk terbesar honor di situ ini. Nah nanti kami akan carikan solusi. Jangan lagi honor 1.200.000 Pak Sam, kerja tak ada Pak. Balik absen pulang absen. Nah, tapi itu yang tak rasional bagi saya sebetulnya. Tapi kita kan bukan orang buat kebijakan. Nah itu sudah begitu. Nah jadi nanti belum lagi masalah stunting. 12 kabupaten angka stunting kita. Tahu nggak stunting Bu? Tahu kan? Pertumbuhan anak yang tak bagus. Karena gizi tak ada. Ketika hamil itu seharusnya umur 1000 hari saat kehamilan itu harus kita jaga nutrisinya, gizinya segala macam. Makanya nanti kesehatan, posyandu segala macam akan kita tingkatkan pelayanannya. Kan dapat BPJS semua kan? Ada yang dapat, ada yang tak ada. Yang miskin tapi yang kaya tak boleh. Nanti Pak Mohsin setiap rumah kita tempel nanti Pak PKH ini. Nanti kan ini tak merata, yang kaya pun dapat juga katanya. Nanti biar tahu kalau rumah bagus, tahu dirilah dia kalau dapat PKH itu. Tapi kalau memang dia miskin kita bantu. Ini sifat stimulan saja. Kalau sudah bagus, tak ada bantuan lagi. Nah ini lagi kita coba. Nah barangkali inilah sekedar apa saja gambaran. Nanti kami akan rumuskan. Saya akan bantu Pak Mahmudin. Ya beliau ini mengambil keputusan, saya akan backup. Tentu dengan melalui birokrasi. Karena apapun butuh perencanaan. Kita muat begitu terpilih, kita akan laksanakan setelah 6 bulan membentuk RPJMD. Rencana penghematan. Apa yang nak kita buat? Tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi itu utama kita. Nah yang lain kita menyusul, infrastruktur yang lain kita menyusul saja, ya. Tapi berkaitan. Yang kedua, kita akan membuat Renstra SKPD. Setiap SKPD itu harus terukur kerjanya semua. Baru tahapan tahunannya baru kita berjalan kegiatan pertahunan misalnya. Nah inilah nanti kita rumuskan. Ini harus kita rumuskan bersama-sama. Barangkali ini saya sampaikan. Ingat waktu. Saya juga pantun lah sedikit Pak Sam ya. Nah, nih. Boleh kan Bu pantun? Alhamdulillah. Berlayar menuju negeri sejahtera, membawa penumpang tua dan muda. Mari berikhtiar sambil berdoa, rakyat selamat dan sentosa. Jangan lupa pilih nomor. Alhamdulillah. Satu lagi, Kota Sagu, kota kita. Mari bersatu membangun bersama. Menuju negeri bahari sejahtera. Jangan lupa pilih nomor. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.